Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam satu program yang disebut BEST dari singkatan, yaitu Biblical Enlightening Study Training, yaitu berbicara tentang pendalaman Alkitab bersama dengan teologi secara sederhana atau simple. Nah, kita akan masuk di dalam temanya, yaitu tentang teologi proper atau doktrin tentang Allah. Nah, kita masuk di dalam episode yang ketiga. Sebelumnya, saya ajak saudara untuk kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam surga, Engkau memberkati, mengurapi setiap program di mana kami semua mau belajar, bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi murid-murid Tuhan, supaya kami bisa memuridkan, supaya iman kami semakin teguh. Beri kepada kami hati, pikiran, akal budi, hikmat, bahkan berikan kepada kami lidah dan telinga seorang murid. Memberkati setiap mereka yang mendengarkan, yang belajar bersama, dan bertumbuh bersama, supaya kami lebih satu langkah, lebih maju, mendekat dan mengerti, dan tahu tentang Allah, dan bagaimana kami bisa menyesuaikan, bisa memberikan hidup kami kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Memberkati setiap kami yang dimanapun berada dalam pergumulan, dalam kesedihan, kesusahan. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang ada dan tidak pernah melepaskan tanggung jawab. Engkau yang selalu memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk di dalam episode yang ketiga dari teologi proper atau doktrin tentang Allah. Yaitu kita akan melihat tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Minimal kita bisa tahu walaupun tidak sepenuhnya, karena program ini diberikan saudara untuk saudara mengenal tidak secara seperti sekolah teologi sepenuhnya. Ini hanya kurang lebih 10-20% kita ambil poin-poinnya. Oleh karena itu, kalau saudara berminat, saudara bisa ikut sekolah teologi dimanapun saudara berada. Bahkan mungkin kalau saudara mau bergabung dengan kami, apa yang saudara pelajari dalam program ini, kami akan masukkan untuk pengurangan jam-jam belajar saudara. Tentunya ada beberapa tugas yang akan saudara kerjakan, menunjukkan kalau saudara mengikuti pelajaran ini secara online ini. Mari kita lihat dulu di dalam episode yang ketiga tentang nama-nama Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah itu ada, tentunya saudara sejak awal sudah disebutkan, dan namanya, walaupun itu nama diberikan oleh seseorang atau manusia, tetapi yang pasti ada nama. Yang pertama kita melihat nama Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah itu berasal dari kata bahasa Ibrani Elohim. Elohim itu menunjukkan tentang, yaitu tunggal jamak. Yaitu ketika Tuhan datang dan menciptakan manusia, dia berkata, marilah kita. Itu menunjukkan tunggal jamak. Elohim. Ketika kita memakai nama El tanpa Ohim, berarti menunjukkan tunggal. Nah, untuk membedakan ini, saudara, tentang Tritunggal atau tentang nama ini, buktinya kita melihat bahwa ketika Yesus turun ke dunia, dia disebut juga Immanuel, bukan Immanuelohim, karena tunggal. Sehingga ketika dia berdoa waktu disalibkan, dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Berarti juga dia berseru kepada Bapaknya yang disebut tunggal. Bukan Elohim, karena yang L-nya ada di bumi satu, dan juga yang di surga juga ada. Dari pengertian kata Elohim dan L, itu sebenarnya kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Tetapi kita tidak membicarakan masalah ini dulu, karena itu ada pelajaran yang lain. Jadi saudara, kalau kita belajar nama Allah Elohim, itu menunjukkan tentang tunggal jamak atau jamak tunggal. Tetapi kalau L itu menunjukkan tentang tunggal. Nah, kita lihat terus nama-nama selanjutnya. Elohim disebut El yang tertinggi, tidak ada lagi Allah selain daripada Allah yang ada, yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Sebelum Allah tidak ada Allah lain. Setelah Allah ini tidak ada lagi Allah yang menandingi. Jadi Allah lah, Tuhan Elohim itulah yang awal mulanya dan menjadikan semuanya. Dan kemudian disebut El Shaddai, Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Besar. El Gibor, Allah Maha Kuat. Saudara ingat itu El Gibor.
El Elyon, El di atas El, artinya Allah kita di atas semua Allah. El Roi itu disebutkan Allah adalah gembala kita. El Hai, El Elam, artinya Allah yang kekal, everlasting, dan sebagainya. Ada begitu banyak nama-nama Allah. Tentunya saudara bisa belajar juga dari buku yang sudah ada, yaitu The Name of Name. Tapi ini saya mau teruskan tentang nama-nama itu. Nah, kita lihat terus nama-nama selanjutnya yang ada, yaitu ketika Yakub berjumpa dengan El dan dia bergumul dan dia menang, sehingga akhirnya El itu tanya, siapa namamu? Yakub. Oleh sebab itu hari ini engkau disebut Israel, karena engkau bergumul dengan El dan menang. Israel, bergumul dengan El dan menang. Peniel, itu menunjukkan saudara Peniel, ada L-nya. Betel, itu menunjukkan juga ada L-nya, artinya rumahnya El. Samuel, didapat dari El. Daniel, El adalah hakim. Immanuel, El beserta dengan kita. Ismael, Gabriel itu saudara yang menunjukkan bahwa kekuatan Allah. Mikael, siapakah yang seperti Allah? Rafael, Allah adalah penyembuh saudara. Itu nama-nama yang begitu banyak sekali. Saudara bisa mempelajari dan bisa melihat di buku-buku yang lain atau buku yang pernah saya tulis, The Name of Name. Nah, kita terus melihat nama ini, kita akhirnya kalau kita tahu siapakah nama Allah itu dari sebutan-sebutan nama-nama itu. Kita lihat dulu beberapa ayat itu. Tentunya juga di dalam bahasa Aram, orang Aram yaitu Naaman, itu dia memanggil Elohim itu Eloah. Karena setiap suku, setiap bahasa pasti ada perbedaan bahasa atau ucapan-ucapan yang sedikit. Juga kalau di dalam bangsa Syria, dia memanggil Elaha untuk di dalam resmi waktu menyampaikan firman Allah. Tetapi dalam percakapan sehari-hari, ketika bukan di mimbar, semua orang memanggil Allah. Itulah kemudian menjadi Allah. Nah, kalau kita lihat Kejadian 5 ayat 13, Kejadian 5 ayat 21, ada persamaan El dengan Lah, Mahalael, Metusalah. Artinya sama-sama. Yang satu adalah utusan El, yang satu juga utusan Lah. Jadi El dan Lah itu sebenarnya adalah hampir sama, hanya bentuk dari tata bahasa atau dari bahasa dari bangsa tertentu. Nah, zaman dulu kita melihat Alkitab kita disebut Alkitab, artinya kitabnya El atau Alkitab kitabnya Al. Di dalam kekristenan kita, kata Al itu bukan menunjukkan kata ganti itu, tetapi menunjukkan Al itu adalah El. Dari sini kita tahu sekali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita mau belajar, kita tidak membuat saudara menjadi sulit, tapi minimal ini saudara tahu sedikit tentang apa itu nama Allah. Terus kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari nama-nama itu, kemudian di dalam Kejadian 4 ayat 26, itu pertama kalilah manusia menyebut nama Allah itu YHWH atau Yahweh atau Yehova atau Yahweh. Kenapa saya katakan kok ada sepertinya berbeda sebutan? Karena bahasa Ibrani itu hanya mengenal huruf mati, tidak ada huruf hidup. Sehingga yang ada adalah YHWH. Sehingga mereka menyusunnya dengan nama Yahweh atau Yahweh. Tergantung mereka mau nama A-nya di depan, O-nya di belakang, atau Yehova, E-nya di depan. Nah, itulah saudara. Tetapi itu yang jelas di dalam Kejadian 4:26 bahwa bukan Allah yang memperkenalkan namanya. Orang yang memanggil saat itu Elohim itu menjadi YHWH atau Yahweh atau Yehova atau Yahweh dari kata YHWH. Kemudian kata YHWH ini pun saudara, karena di Israel WH itu W itu sama dengan V, sehingga ada YHWH, sehingga Yehova pakai W
ada yang Yehovah pakai V. Itu nggak ada masalah. Kita lihat terus pelan-pelan, saudara bisa mempelajarin. Jadi, dari kaum Masoret itu adalah orang-orang sekolah teologi yang untuk orang Ibrani yang ada di Galilea. Mereka menyalin Alkitab, ya, itu dari satu ke satu. Nah, kaum Masoret menggunakan huruf hidup pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Sejak saat itulah kemudian orang mulai melafalkan pakai huruf-huruf hidup, sehingga ada kidung-kidung nyanyian. Nah, itulah saudara. Nah, abad 15 sampai 17, antara segitu Masehi, ada dua tokoh Eropa mengenalkan nama Yehovah dari kata YHVH, atau kalau saudara melihat Yavo dari kata Yahu, Benyamin Netanyahu, banyak sekali. Juga saudara Yahoo, www.yahoo.com, itu diambil dari itu. Atau disingkat Hu, sama dengan Hambahu. Ya, itu menunjukkan tentang Tuhan. Juga jangan salah, juga ada kata Haleluya. Dari kata Haleluya itu terpujilah ya. Dia pakai dua huruf saja, Y sama H. Haleluya. Nah, disinilah saudara, kalau kita melihat mereka bisa membuat dua huruf itu, bisa membuat tiga huruf dengan nambah-nambahi huruf hidup. Bisa 4 huruf ditambah-tambah huruf hidup. Atau huruf hidupnya terbalik-balik. Itu untuk YHWH, YHVH, atau saudara YH saja. Nah, dari sini kita terus lihat Yehovah apa saja? Yehovah Jireh, Yehovah Nisi, Yehovah Rafa, Yehovah Shalom. Tentunya saudara pasti tahu apa artinya ini. Kalau Shalom, salam damai sejahtera, ya, damai. Kalau kita tahu Rafa, kesembuhan. Terus kita lihat terus selanjutnya tentang nama-nama Allah ini. Nah, kalau kita lihat dalam Keluaran 6 ayat 1 dan 2, dikatakan selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah YHWH. Nah, tergantung kita menyebutnya saat itu Yahweh, atau Yehovah, atau Yahweh. Tergantung dari masing-masing suku pada saat itu melafalkan apa. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku YHWH atau Yahweh, Yehovah, Yahweh, aku belum menyatakan diri. Namanya sudah ada, tetapi orangnya belum menyatakan dirinya. Jadi sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia telah menampakkan diri. Tetapi sebagai Tuhan belum. Kapan? Ketika Yesus turun ke dunia, itulah Allah itu menyatakan dirinya sebagai YHWH. Oleh sebab itu namanya Yesus. Itulah saudara, nama dari surga. Nanti saya mau beritahu tentang nama Yesus ini. Pelan-pelan kita akan belajar semuanya. Nah, terus kita lihat selanjutnya. Filipi pasal 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua nama harus dibawa nama Yesus. Karena itulah nama juga nama Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit di surga, yang ada di bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus atau Mesias adalah Tuhan atau Kurios di dalam bahasa Yunani. Nah, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terus kita lihat. Dan selanjutnya kita melihat siapakah nama Yesus itu sesungguhnya. Kalau Yohanes 17 ayat 11 dan 12, dan ketika Yesus berdoa, dia berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita itu menunjukkan saudara tahu Allah Tritunggal, dan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yesus itulah nama Allah itu. Nah, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan. Dalam Yohanes 17 ini ada 4 kali tentang namamu yang telah kau berikan kepadaku. Ada 4 kali, saya tunjukkan hanya 2.
Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang lainnya lagi, ini hanya menunjukkan dulu, Yesus itu adalah nama Allah kita. Kita lihat terus ayat selanjutnya kalau ada. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Nah, kamu tidak menerimanya. Tetapi kalau orang lain datang namanya sendiri, kamu menerima. Ini menunjukkan Yesus datang atas nama Allah kita. Banyak orang nggak percaya. Tetapi kalau ada orang-orang lain mengaku sebagai ya Mesias atau Nabi atau apa saja, banyak orang percaya. Nah, kalau kita bicara nama Yesus itu, saya mungkin nggak percaya Pak, saya tetap pakai Yahweh. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Kita melihat YHWH itu Yahweh, Yehova atau Yahweh. Karena YHWH. Nah, ternyata ada singkatan juga yang disebut YH. Orang bisa berkata, haleluya, terpujilah ya Yahweh itu. Bisa juga jadi O, YOH, bukan YAH saja. Makanya ada kata Yohanes, Yohanan. Itu menunjukkan tentang Tuhan juga. Ada juga pakai E, Yehezkiel, YEH. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita YH itu bisa menjadi Yo, bisa menjadi Ya. Artinya Yahweh itu sendiri. Nah, ini dicampur dengan satu suku kata lagi, Su, juru selamat. Persislah. Jadi kalau kita berikan Yo, Su, Wa. Nah, itu tambahan. Jadi Yo itu menunjukkan YOH. Haleluya. Yahweh itu Su, juru selamat. Yahweh, juru selamat. Yosua. Atau YEH. Yesua, itulah Yahweh juru selamat. Atau saudara berkata Yasua, Yahweh juru selamat. Oleh sebab itu Yesus dipanggil oleh orang-orang yang di negara Tiongkok Yasu. Oleh kita Yesus. Ada yang orang Ibrani Yosua dan sebagainya. Inilah saudara, kalau kita tahu bahwa nama Yesus itu diberikan ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan beri nama dia Yesus. Saudara, kenapa kok kita pakai Yesus, kok enggak Yesua? Nah, itu kita bicara tentang zaman itu zaman Yunani. Bagaimana Yesus sendiri juga, dia mengganti nama Simon menjadi Petrus. Dan tentunya kita tahu juga ada nama bahasa Aram. Kita lihat juga namanya Simon juga, ada namanya Petrus. Ada, saudara, ada begitu banyak. Dan kita juga tahu bagaimana Saulus menjadi Paulus dan sebagainya. Dan sebagainya. Kita lihat Matius, itu orang Yahudi. Zakius, akhiran S. Jadi sebenarnya kita tidak perlu meributkan ini. Dan siapakah nama Allah? Ya, itu Yesus, itulah sesungguhnya poin yang kita bicarakan. Nama di atas segala nama, yang Allah memuliakannya, Allah meninggikannya. Jangan sampai kita merendahkan. Kalau Allah meninggikan, jangan kita merendahkan juga. Dan tidak ada satu nama yang olehnya kita beri selamat kecuali nama Yesus Kristus. Saudara, nama Yesus bisa mengusir segala sesuatu. Usirlah, berdoalah dalam nama Yesus. Oleh karena itu, dan saudara, supaya kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, itu ada tulisan di atas. Tulisannya INRI. Apa itu INRI? Iswa atau Yesus. N itu Nasarene, R itu Rek, itu Yahudi. Jadi sudah Yesus, orang Nazaret, Raja Yahudi, itu yang sudah terpasang. Jadi saudara, itu nama yang resmi. Oke, siapakah nama Allah itu? Saudara boleh pakai nama Elohim, El Shaddai, saudara pakai Immanuel. Yesus kenapa berseru kepada bapaknya, Eli, Eli? Loh, dia Allah kok panggil Allah? Ibrani pasal 1, Allah juga memanggil Yesus Allah juga. Karena apa? Karena Allah, El itu bentuk tunggal. Kalau Elohim itu bentuk sama. Karena yang satu di bumi, satu di atas. Yesus sebut Immanuel, bukan Immanuelohim. Dan demikian juga yang di atas itu disebut Eli, bukan Elohim, karena sudah di bawah satu. Saudara, itulah yang kita mau pelajarin hari ini
Ya, mudah-mudahan saudara bisa menangkap. Kita lihat dulu sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ada yang disebutkan omniscience. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Iya, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Allah Maha tahu. Allah tahu segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia tahu ada di pikiran kita. Buktinya Yesus bisa tahu pikiran orang-orang. Yesus bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yesus bisa membaca juga banyak hal. Jangankan Yesus, kita lihat Petrus saja. Ketika melihat Ananias dan Safira, dia bisa tahu kalau mereka ini berdusta. Apalagi Allah kita. Pasti Dia tahu segala sesuatu yang ada di pikiran. Dan Dia menyelidiki segala sesuatu di hati kita. Ingat, di hati kita mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa dalam hati kita. Mungkin kita pelayanan ada motivasi, Tuhan tahu. Saudara, makanya perlu kemurnian hati. Terus kita lihat juga sifat-sifat Allah. Omnipresent. Omnipresent artinya Allah Maha Hadir, tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 10, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Allah itu Maha Hadir. Jadi saudara, karena Dia Maha Hadir, Dia ada ya, di satu waktu yang sama, bisa ada di jutaan tempat dengan cara komunikasi yang berbeda, dengan berbicara yang berbeda, karena Dia Allah. Oleh karena itu, kalau kita bicara Tritunggal, apa sulitnya? Gitu. Kalau kita percaya Allah Maha Hadir, Dia datang di sini dengan waktu yang sama di mana-mana, Dia ngomong tanya jawab dengan cerita yang berbeda, dengan kondisi membuat mujizat yang berbeda, dan Dia bisa. Kenapa kalau kita bicara Tritunggal kok sulit sekali? Saudara, oleh sebab itu kalau kita tahu Allah Maha Hadir, dimanapun juga Allah Maha Hadir. Di mana? Allah ada di takhta surga juga. Di surga ada Allah takhtanya. Di hati kita lihat dulu beberapa firman Tuhan. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Terus ayat yang lainnya, Tuhan sudah menegakkan takhtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan ada di mana? Di surga. Ada di mana-mana juga. Terus kita lihat beberapa ayat lagi. Nah, juga Allah dikatakan ada di dalam hati manusia. Saudara bisa baca dalam kitab 1 Korintus pasal 3, dan saudara bisa baca 1 Korintus pasal 6, dikatakan hati manusia adalah tempat Tuhan tinggal di situ. Saudara dikasih Tuhan, Allah di mana? Ada di hati kita. Ada di gereja juga, ada di rumah tangga kita. Ada di mana? Di lembah, di gunung, dikatakan tadi, dengan terbang di ujung langit pun ada Tuhan. Di surga ada. Tuhan itu ada di mana-mana. Dia Maha Hadir. Sekali lagi, kalau Tuhan Maha Hadir, apa sulitnya kalau Dia disebutkan Tritunggal?
Saudara, itulah kalau saudara mengakui kebesaran Allah, jangan saudara sampai kita menyimpang seakan-akan membuat Tritunggal nggak masuk akal dan sebagainya. Kita lihat terus apa selanjutnya. Nah, Allah Maha Kuasa berdaulat mutlak. Kita lihat Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari Allah itu Maha Kuasa dan berdaulat. Dan dikatakan, siapakah manusia ini? Berani enggak? Saudara, kenapa kita berbantah dengan yang membentuk kita, yang menciptakan kita? Bukankah kalau kita diciptaannya seperti periuk, enggak mungkin kita melawan dengan yang buat periuk itu sendiri. Dia berdaulat. Ketika dia berkata apa, ketika dia memilih seseorang, ketika dia berbuat sesuatu, ya kita harus menerima apa yang dia katakan. Nah, kita lihat terus beberapa hal lagi. Ada Keluaran 35 ayat 10 dan 11. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Apa yang dikatakan terjadi. Maka kita lihat Israel sampai sekarang ada. Walaupun pernah dibuang di zamannya Nebukadnezar, pernah dibuang di zamannya waktu kerajaan Romawi, Jenderal Titus. Nah, waktu dibuang juga di zaman-zaman yang lain, tetap Israel itu ada. Bukan berarti saudara kita bicara politik, bukan. Tapi firman-Nya ya dan amin. Dia berdaulat, saudara. Dia juga berdaulat sehidup kita. Oleh karena itu kita tidak bisa melawan kehendak Allah. Kita harus hidup di dalam kehendak Allah. Sebab ketika Allah mengutus, yaitu namanya Yesus sebagai juru selamat, saudara, itu memang kehendak Allah. Dia berdaulat. Kita nggak bisa kita melawan, membuat juru selamat sendiri dan sebagainya. Nah, mungkin masih ada beberapa ayat lagi. Kalau mungkin tidak ada, saudara, kita akan belajar di dalam selanjutnya, yaitu episode keempat. Kita akan masuk di sana. Sebelumnya, saya ajak saudara untuk merenungkan sedikit. Kalau ada perbedaan tentang nama Allah, maaf, tolong yang punya pengetahuan, saudara, jangan terlalu banyak komentar. Karena setiap orang punya pandangan, tentunya pandangan saudara juga belum tentu benar. Tapi minimal kita memberikan pandangan ini. Saudara bisa hubungin saya, dan kita bisa duduk bersama-sama, kita bicara. Tidak baik kalau kita berbantah-bantahan di tempat yang tidak tepat. Nah, inilah yang saya sajikan sesuai dengan apa yang saya imani di STT di mana atau di gereja di mana saya mengajar seperti ini. Saya menghargai saudara yang berbeda, saudara juga harus menghargai kita. Karena dengan perbedaan itu kita melihat sesuatu yang jauh lebih indah. Kalau kita melihat laki dan perempuan itu ada perbedaan, tetapi bisa melahirkan anak-anak. Demikian perbedaan itu pasti juga ada persamaan. Tapi perbedaan itu jangan membuat kita jadi berpisah, pertentangan. Tapi kita melihat sesuatu yang lebih baik. Shalom, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran ini. Supaya setiap kami boleh bertumbuh, dan kami mengerti, dan biar kami tahu, dan mengenal Allah dengan benar. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.